Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Oke Bu Sri. Oh ya Bu Sri, kemarin kita merencanakan ada jadwal hari ini ya, ada pertemuan percakapan. Kira-kira Bu Sri, hari ini Bu Sri maunya kita mau memperbincangkan masalah apa ya Bu Sri? Iya Bu, mohon maaf ya sebelumnya udah ngerepotin Ibu nih, untuk ya melibatkan Ibu sedikit lah karena menurut saya Ibu lebih lebih ahli nih dalam kegiatan coaching gitu sehingga saya ini kan mau mencobakan Ibu, bagaimana sih, praktek coaching yang sebenarnya gitu sehingga, saya minta Ibu sebagai pengamat nanti, yang bisa nantinya memberikan masukan-masukan demi, perkembangan kegiatan, coaching yang saya lakukan nanti bersama siswa saya gitu, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Sri mau melakukan praktek coaching. Iya, Oke, Bu. saya jadi pengamatnya ya. Iya, betul. Baik. Sebelumnya, saya mau tanya dulu Bu Sri, dalam praktek coaching itu tentunya kita harus memiliki beberapa kompetensi yang harus kita kuasai, seperti presensi, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian ada lagi, dalam coaching kita perlu melakukan percakapan dengan alur tirta, serta mendengarkan dengan rasa. Nah, gimana nih Bu Sri, dalam hal ini kira-kira, Bu Sri, mau diamati di bidang apa? Baik Ibu Yeni, mungkin terkait pengembangan kompetensi saya inginnya pada pertanyaan yang berbobot ya Bu. Saya ingin bagaimana saya nantinya bisa menggali kompetensi-kompetensi yang ada pada diri si coach itu Bu gitu. Oke, berarti Bu Sri ingin diamati khususnya pada pertanyaan yang berbobot ya, tapi Iya. nanti, tetap, kita lihat alurnya secara umum juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching Bu Sri, kira-kira dari rentang 1 sampai 10, sekarang posisinya Bu Sri di mana nih terkait pertanyaan yang berbobot? Mungkin masih berada di kisaran 7, 8 deh Bu. Oh, itu udah bagus itu Bu Sri. Iya. Udah 7 dan 8 ya, mantap ya. Berarti Itu tinggal menurut menetapkannya ya. Iya, itu menurut saya, tapi nggak tahu juga kalau menurut Ibu kayak gimana ya. Oh, nggak apa-apa. Iya. Berarti kalau kisaran 7 sampai 8 nanti target kita ke angka 9 ya, Bu Sri? Insya Allah. Oke. Baik Bu Sri, menurut Bu Sri, hal apa yang akan Bu Sri lakukan nanti strateginya, agar Bu Sri bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya nanti? Yang pertama saya akan membuat, coachee yang nantinya akan melakukan kegiatan coaching saya itu membuat, rasa nyaman terlebih dahulu sehingga nanti bisa nantinya memunculkan ide-ide baru dari si coachee itu. Kemudian saya juga nantinya akan mencoba menggunakan kalimat-kalimat pemantik yang bisa menggali potensi yang ada pada diri si coachee, serta menentukan Bu ruangan yang nyaman gitu ya. Kemudian mengatur waktu atau jadwal sehingga saya nggak bentrok dengan kegiatan saya yang lain Bu gitu. Kebetulan hari ini kan, hari-hari akhir-akhir ini kan saya padat juga tuh Bu gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya lakukan Bu. Oke Bu Sri, baik. Jadi Bu Sri sudah mengatur jadwal ya sama coaching-nya Sudah ya? sudah. Kira-kira kapan nih Bu Sri mau melaksanakan praktek coaching-nya? Kebetulan kemarin kan saya janji hari ini sama Ibu ya, jadi, coaching-nya juga udah ready Bu, jadi kita laksanakan aja lah Bu hari ini gitu. Oke, Mungkin berada di ruangan saya aja gitu Bu. baik Bu Sri. Oke, berarti hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya bersedia untuk mengamatinya. Semoga nanti Bu Sri dapat mencapai tujuannya, bisa melakukan praktek coaching dengan alur tirta dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Sri, sudah siap Bu Sri untuk prakteknya? Insya Allah sudah siap Ibu. Oke. Baik Bu Sri, kalau begitu tetap semangat dan bisa dimulai. Baik Ibu. Silakan Bu Sri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Asih, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat Ibu Sri.
Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Eee, Kemarin Ibu dengar ya Ananda Asih, pernah menyampaikan bahwasanya, "Bu, saya ingin ngobrol sama Ibu sedikit," gitu kan, ya kemarin ya menjelang pulang sekolah dan Ibu janjikan hari ini gitu ya. Kebetulan hari ini Ibu ada waktu dan kebetulan, Ananda Asih juga, siap ya, makanya nggak apa-apa ya kita lakukan, pada hari ini ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu, Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya gitu Bu. Oke, gimana, kita ke ruangan Ibu aja ya kayaknya biar lebih nyaman, lebih enjoy gitu ya? Boleh Ibu? Oke, yuk silakan, eee, Bu. boleh Nada duduk aja di sini ya. Oke, Ya, di sofa tempat Ibu ini aja ya. Nggak usah segan ya, nggak usah, apa ya, malu-malu, pokoknya anggap aja deh Ibu kayak orang tua sendiri gitu ya. ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Iya, atau mau minum dulu nih nggak apa-apa, Nanda minum dulu ya, biar rileks, kayaknya tegang nih. Oke ya, minum dulu ya. Oke, baik ya, Ananda, eee Ibu perhatikan nih akhir-akhir ini Ananda Asih kayaknya kok kurang semangat ya, biasanya lebih semangat berangkat sekolah, saya ketemu sama Ibu di gerbang, "Ibu gimana selamat pagi," enjoy gitu dan akhir-akhir ini Ibu perhatikan kok loyo aja mau pergi sekolah gitu. Kalau boleh Ibu tahu nih, ada masalah apa nih Ananda? Ada Bu, sebenarnya saya enggan sih bercerita sama Ibu, takutnya nanti, salah saya atau malah nanti jadi, ceritanya kemana-mana nanti Bu. Nggak usah segan, nggak apa-apa, kan Ibu udah nyampein bahwasanya Ibu gantinya orang tua di rumah. Jadi apapun permasalahan yang ada di sekolah ceritain aja kalau percaya Ananda Asih sama Ibu, ya silahkan ceritakan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah segan ya. Ya, boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Ya, jadi gini Bu, saya nih ada sedikit, permasalahan dengan belajar, matematika Bu. Oh gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Ananda, tujuan Ananda ingin berbicara sama Ibu ini apa ya? Iya Bu, saya khawatir seperti yang saya bilang tadi, takutnya ini, mungkin di saya kesalahannya atau mungkin enggak di saya, tapi nanti malah jadi menjelek-jelekan Bu, gitu Bu. Artinya Ananda ingin, itu ya, apa namanya, mencarikan solusi lah ibaratnya ya dari permasalahan Ananda gitu ya? Iya Bu, saya ingin Ibu membantu saya, Mhm. untuk mencari jalan keluar. Semoga, saya memang ke depannya bisa lebih baik seperti yang kata Ibu yang belakangan ini saya memang, tidak semangat, lesu ya Bu ya, itu kurang apa namanya, tidak, nampak, kegembiraan seperti dahulu Bu, gitu Bu. Oke, baik. Baik, nggak usah tegang dong wajahnya, tapi mau bercerita sama Ibu kok tegang wajahnya? Slow Ya aja lah ya, Ibu nggak makan orang loh ya. takut Oke. Bu. Baik Ananda ya, eee, tadi Ananda ingin bercerita. Coba ceritakan apa sih yang menjadi kendala atau unek-unek Ananda nih dalam, akhir-akhir ini sehingga Ananda nggak bersemangat gitu? Iya Bu. Ibu, tahu kan guru matematika yang ngajar di kelas saya Bu? Mhm. Nah, jadi, ibunya, guru tersebut, ada buka les Bu, privat di rumahnya setiap hari Kamis sampai hari Jumat. Terus Mhm. hampir semua teman saya, bisa dikatakan semuanya Bu, kecuali saya yang tidak ikut, privat sama guru tersebut. Nah terus, eee, kalau di dalam pelajaran, saya kayaknya, merasa, sering disindir sama ibu tersebut. Jadi saya merasa seperti tidak ada, mendapatkan keadilan Bu. Nah terus pernah juga nih Bu, saya, ujian, belakangan ini nilainya rendah dibandingkan teman-teman saya yang lain. Padahal kan biasanya saya juga, nilai matematikanya baik Bu, gitu Bu. Oh gitu permasalahannya. Iya Bu. Ah, kalau boleh tahu mulai kapan ya kejadian itu Ananda rasakan? Udah 2 bulan inilah Bu, rasanya Bu. Udah 2 bulan ini ya, Iya Bu. dan baru sekarang Ananda mau, ibaratnya, curhat sama ibu gitu ya?
Iya Bu, saya baru Mmm. memberanikan diri, dan juga, saya merasa Ibu bisa, membantu saya nantinya. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan Ananda ya. Begini, kalau boleh Ibu tahu nih ya, seperti apa sih mungkin, perkataan ataupun tingkah laku ibu matematika ya, kita, itukan aja ya, Ibu udah tahu siapa yang Ananda maksud ya, dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa, sehingga Ananda kok merasa tersindir atau merasa nggak nyaman lah pada saat Ibu tuh masuk kelas atau ngajar di kelas Ananda gitu. Seperti apa? Sebenarnya sih Ibu tuh tidak menyebutkan nama saya sih Bu, gitu. Tidak, menyebutkan, langsung dengan nama Bu, tapi, saya merasa disindir karena gini, "Makanya Nanda kalau mau nilai matematikanya baik, belajar lebih giat, kemudian, jangan, selalu, apa namanya, eee lupa dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya yang udah Ibu ajarkan," gitu Bu. Oh gitu permasalahannya. Iya Nah, Bu. sebelumnya, eee memang Ibu lihat ya, Ananda Asih itu memang kalau di bidang matematika bahkan kemarin sempat ya olimpiade juga Ananda memenangkan juga ya. Dan Ibu pun juga sempat kaget sih, pernah sih Ibu Rikanya, ya bincang-bincang sama Ibu gitu ya. Tapi Ibu enggak rasanya kok kurang percaya gitu. Tapi setelah Ananda menyampaikan seperti itu, baru Ibu percaya bahwasanya akhir-akhir ini memang apa yang disampaikan oleh Bu Rika itu betul bahwasanya Ananda mulai nurun lah nilainya gitu ya. Bener, Nah, Bu. kalau boleh tahu ini, yang menjadi penyebabnya sehingga Ananda nggak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran matematika itu di mananya ya? Apa nih Eee, sebetulnya? Iya. Kalau di pelajaran matematika sebenarnya saya suka, Bu, gitu. Mhm. Namun, ya belakangan ini saya memang, sering kelelahan, Bu, ngantuk di kelas, sehingga nggak fokus, Bu, belajarnya, Bu, gitu. Oh gitu. Apa sih yang menyebabkan Ananda kok, oh itu ya nggak fokus, lemes, ngantuk gitu, apa ada kegiatan lain nggak Ananda di di luar jam sekolah gitu? Ada sih, Bu, saya belakangan suka, main game, Bu, Main dengan game? teman-teman. Iya, Ibu. Oh Game gitu, online, Bu. game online? Iya, Aduh. Ibu. Mungkin itu kali ya penyebabnya. Terus gini Ananda, kapan nih kalau boleh Ibu tahu nih, kok sampai ya, Nanda, eee, keasikan main game-nya? Mulai jam berapa sih Ananda biasa, Ibu nggak batasi ya, mohon maaf, Ibu nggak membatasi Ananda untuk main game segala macamnya ya, terkait karena memang ya itu dunia Ananda ya, Ibu nggak bisa batasi, tapi setidaknya Ananda juga, harus itu ya, ibaratnya Ananda harus bisa, ya ibaratnya membagi waktulah, seperti itu ya. Nah, kapan ini, kegiatan main game-nya itu Ananda lakukan itu mulai kapan gitu? Kadang teman-teman ngajaknya, Bu, setelah pulang sekolah main game sampai jam, 10 malam kadang, Bu, gitu. Di Jadi mana saya, itu? eee, saya nggak berani, Bu, mainnya di rumah, itu mainnya di rumah tempat kawan, Bu. Jadi saya baru pulang ke rumah tuh malam, Bu. Eee, Jadi mhm. setelah pulang itu, ya udah ini saya kadang ya diomelin juga sih sama orang tua saya, tapi ya saya juga diam aja dan pulang langsung, disempatkan sih belajar, Bu, tapi sebentar, itu pun belajarnya nggak maksimal lagi jadinya, Bu, karena udah jam 10. Gitu ya. Oke, kan sekarang Ibu udah tahu nih duduk permasalahan dari apa yang sudah Ananda, ceritakan sama Ibu ya. Nah, untuk ke depannya kalau menurut Ananda sendiri, Ananda kan udah besar nih, lebih-lebih udah kelas 12 ya, tentunya lebih tahu nih mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Kan Ananda sudah tahu ya dampak dari, atau efek dari main game. Nah, contohnya nih tadi, nilai matematikanya udah mulai menurun gitu ya, sehingga Ananda kurang bersemangat, ngantuk, nyampe di sekolah ngantuk gitu. Nah, ada enggak nih misalnya kiat-kiat atau usaha Ananda supaya Ananda nantinya lebih bersemangat belajar ke sekolah, yang nggak ngantuk lagi gitu ya, dan nilainya, juga nanti bisa meningkat gitu.
Kalau menurut saya sih, Bu, mungkin saya akan menghindar dulu dari teman-teman yang mengajak main game ini, Bu. Terus saya mulai menata kembali berbagi waktu saya, Bu, antara belajar dan bermain. Oke. Nah, ya, Ibu hargai ya apa ide yang sudah Ananda lakukan gitu ya. Kalau begitu rencananya kapan nih Ananda akan melakukan ide-ide yang sudah Ananda sebutkan tadi? Mulai hari ini kayaknya, Bu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ibu bangga loh sama Ananda, Asy ya. Sebenarnya Ibu nggak percaya loh kalau Ananda ini kok turun nilainya gitu ya. Sempat sih jadi perbincangan juga di kantor gitu ya. Masa bintang Olimpiade Matematika rendah akhir-akhir ini rendah nilainya gitu kan. Jadi Ananda kan sudah paham, sudah tahu ya. Nah, kalau gitu ada nggak ya di rumah mungkin yang bisa membantu Ananda untuk menyupport ataupun membantu dalam kegiatan pembelajaran. Baik, enggak matematika saja ya, pembelajaran yang lainnya gitu. Ada enggak? Ada sih, Bu, kakak saya, Bu. Oke, kalau boleh tahu kakaknya kuliah atau udah kerja? Kuliah, Bu. Kuliah. Oke, kan hebat tuh punya kakak udah makanya dimanfaatkan ya. Oke, baik Ananda. Eh kemudian ya eh apa nih langkah selanjutnya ya dari kan Ananda sudah tahu nih ya bahwasanya tadi perasaan Ananda yang ngerasa oh ibu ini gini 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 gitu ya. Nah sekarang apa nih untuk langkah kedepannya dari atau tindakan yang nantinya akan Ananda ambil untuk menyikapi permasalahan yang Ananda hadapi hari ini. Ya, saya, Bu, tadi kan saya bilang mulai hari ini, Bu, saya akan berusaha, Bu, untuk Mm-mm. membagi waktu saya bermain dan belajar, Bu. Mm-mm. Kebetulan 2 hari lagi, Bu, ada ujian sih, ujian penilaian harian untuk matematika. Saya ingin menunjukkan, membuktikan kepada Ibu juga dan kepada guru matematika tersebut, bahwa saya masih bisa mencapai nilai yang terbaik dari teman-teman. Luar biasa ya, Ibu pegang janjinya ya Nanda ya. Oh, Ya, oke. Bu. Ya, eee, kemudian ya, ada nggak usaha nih dalam menyikapi, apa namanya, eee, mungkin penyampaian dari Ibu matematika tadi ya, Ibu Rika tadi dalam pembelajaran di kelas tadi ya, Ananda ya, apa nih tindak lanjut Ananda dalam menyikapi, eee perbuatan atau mungkin penyampaian dari Ibu matematika tadi, Bu Rika tadi. Iya, Bu, mungkin ya seperti yang, saya katakan tadi, Bu, saya merasa disindir, mungkin ini perasaan saya aja ya, Bu, ya, gitu ya. Mungkin saya juga akan mencoba menyikapi kembali apa yang diucapkan oleh guru tersebut, apakah itu, ini, apa saya sudah bersalah sangka, berprasangka kepada guru tersebut, mungkin saya akan menyumpahin, ibu tersebut untuk minta maaf dan juga akan berusaha untuk memperbaiki kembali nilai-nilai saya yang buruk kemarin, Bu. Oke, luar biasa ya. Ibu bangga loh sama Ananda Asy ya. Luar biasa banget dan Ibu selalu mendoakan yang terbaik deh buat Ananda ya. Cuman sedikit pesan Ibu ya, yang perlu Ananda apa ya pegang ataupun Ananda tetap pada mindset kita bahwasanya guru tuh nggak ada loh Ananda yang membeda-bedakan ya. Artinya guru itu memang tugasnya menuntun siswa ya untuk menjadi lebih baik ya. Mungkin tujuan Bu Asih itu apa, Ibu Rika itu supaya Ananda ini nilainya lebih melejit lagi gitu, karena Ananda salah satunya yang menjadi ikon sekolah ya, kemarin udah menang kan olimpiade tingkat nasional dan mungkin Ananda bisa lebih mengembangkan kompetensi Ananda lagi untuk mengikuti kejuaraan mungkin tingkat internasional lagi gitu ya Ananda ya. Amin. Jadi mari sama-sama kita rubah mindset kita ya Ananda ya. Ibu sayang kok semuanya ya, nggak ada beda-bedakan siswa ini sama semuanya ya. Nah, Iya. iya. Terima kasih ya, Bu. Tadinya saya takut, ngobrol sama Ibu, ternyata setelah ngobrol sama Ibu, saya bisa, membuka diri lagi dan memperbaiki diri lagi untuk ke depannya dan, terima kasih, Bu, untuk waktu Ibu, sudah, mau mendengarkan cerita saya, Bu.
Iya, sama-sama. Ya, Ibu siap bantu kok ya. Ya, jadi kalau ada permasalahan jangan dipendam sendiri ya. Cerita banyak kok ibu-ibu yang mungkin bisa jadi tempat curhatan Ananda ya. Oke ya Baik, Bu. Ananda ya, tetap semangat ya. Ya, Ya, pokoknya selalu optimis ya Ibu, yakin dan percaya Ananda sih pasti bisa menjadi yang terbaik nantinya ya. ya, Berhubung Bu. bel sudah berbunyi, silakan Ananda masuk kelas kembali ya. Ibu juga akan melanjutkan aktivitas Ibu ya. Oke ya. Baik, Bu. Terima kasih Oke. banyak, Bu. Saya Ya, pamit ya. sama-sama. Iya, assalamualaikum. Salam, Bu. Oke Bu Sri, terima kasih atas praktek coaching-nya. Alhamdulillah ya Bu Sri udah melaksanakan praktik coaching bersama Koci. Setelah melakukan observasi ini, mari kita melakukan kegiatan pasca. Apakah Bu Sri sudah siap sekarang? Insya Allah siap Bu Yeni, silakan. Nah, baik. Gimana nih perasaannya Bu Sri setelah melakukan praktek coaching tadi? Menurut Bu Sri, apa yang sudah berjalan dengan baik dari praktek coaching ini? Oke Bu Yeni, perasaannya sih plong ya Bu ya, karena ini baru mencobakan. Tapi saya ngerasa nih Bu, mungkin kalau menurut pengamatan Bu Yeni nggak ada kendala, tapi saya ngerasa kayaknya belum maksimal gitu ya Bu ya. Saya kayaknya harus itu ya. Memang sudah nampak sih alur ceritanya sudah nampak ya, kompetensi yang harus ada pada coaching juga sudah nampak, tetapi menurut saya itu masih perlu saya tingkatkan lagi gitu Ibu. Oke, baik Bu Sri, alhamdulillah ya, sudah nampak dan sudah mulai, melakukan alur sesuai dengan rencana sebelumnya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, kira-kira apa yang masih perlu Bu Sri tingkatkan lagi nanti ke depannya? Oke Ibu, terima kasih ya. Yang rasanya yang perlu saya tingkatkan, tadi saya sempat, cemas loh Bu, alur ceritanya tadi, aduh mana yang tanggung jawab, ini bingung gitu ya. Jadi saya sempat, ragunya di sana, ya antara aksi dan tanggung jawab tadi Ibu. Mungkin itu yang rasanya perlu saya tingkatkan kembali gitu ya Ibu ya. Eee, Oh iya, iya. berarti ketika setelah membuat rencana ya Bu Sri Nah ya? iya, betul. Ya, setelah Ragu membuat sih Bu, rencana iya. iya, nanti, Bu Sri memintakan komitmen, tanggung jawab Iya pada coach ya, iya. oke. Baik Bu Sri, sebenarnya tadi, saya sudah melihat, namun agar lebih lancar lagi dan tidak ragu lagi, kira-kira apa nanti rencana Bu Sri, supaya ketika melakukan coaching Bu Sri tidak ragu lagi terkait dengan aksi, rencana, dan tanggung jawabnya? Mungkin saya akan lebih fokus lagi ya Bu ya, dan saya akan mungkin lebih menjadi pendengar yang baik ya Bu ya, karena ya memang kalau untuk kita melakukan kegiatan coaching memang kayaknya memang harus betul-betul hadir seutuhnya, nggak bisa disambil-sambil gitu ya Bu ya. Jadi, itu yang mungkin, perlu saya tingkatkan kembali gitu Ibu. Baik Bu Sri. Nanti Bu Sri, tadi kita udah bercakap sebelumnya ya pada Iya. kegiatan pasca praobservasi. Bu Sri tadi katanya kemampuan pertanyaan berbobotnya udah di nomor 7 nih. Iya. Nah, setelah melakukan praktek coaching yang barusan, kira-kira ada peningkatan nggak menurut Bu Sri? Udah sampai nomor berapa nih, pertanyaan berbobotnya? Oke Ibu, kalau menurut saya ya Bu ya, memang sulit sih nilai diri sendiri ya Bu ya, tapi dari apa yang sudah pernah saya laksanakan sebelumnya, praktek coaching sebelumnya, kayaknya lebih lebih lancar yang ini gitu Bu. Kalau tadi saya menyampaikan antara poin 7, 8 mungkin untuk level 9 kayaknya udah bisa deh Bu. Mmm. Oke, baik, luar biasa sekali ini Bu Sri. Baik Bu Sri, alhamdulillah rasanya sudah sampai poin 9 ya Bu Sri ya? Oke Rasanya sih Bu, tapi nggak tahu juga kalau orang nilai saya ya Bu ya. Heeh. oke, baik Bu Sri, kalau Bu Sri merasa udah berhasil melaksanakan, praktik coaching ini, kira-kira nanti ke depannya ada lagi nggak yang mau Bu Sri tingkatkan?
Oh, tentu ada dong, Bu, Iya. karena, yang saya sendiri ngerasa diri saya belum sempurna kok, Bu, masih jauh dan harus banyak belajar. Mungkin saya akan banyak berlatih, ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan coaching, baik lewat pelatihan ataupun webinar-webinar ya, Bu, ya. Oh, Selain itu saya juga akan sering-sering untuk mencobakan bersama rekan sejawat maupun dengan siswa saya terkait dengan penerapan coaching. Mungkin itu, Ibu. oke, baik Bu Sri. Jadi rencananya Bu Sri akan tetap berlatih, ikut-ikut webinar tentang coaching atau pelatihan ya Bu Sri ya? Iya, itu. Kemudian mempraktekkannya dengan teman sejawat. Nah, Iya. menurut Bu Sri, kapan bisa Bu Sri mulai melakukan hal tersebut? Secepatnya Ibu ya, lebih cepat lebih bagus gitu, Bu. Oke, Bu Sri semoga bisa melaksanakannya dengan baik, dan, apakah ada, seseorang yang bisa membantu Bu Sri dalam melaksanakan komitmen ini? Insya Allah ada Ibu, nanti ada mungkin kebetulan Ibu, ada Ya, salah satu, rekan saya yang kebetulan memang dia kalau dibilang senior, udah senior ya Bu, udah pakarnya gitu ya, karena sering terlibat pada kegiatan-kegiatan menjadi, itu ya, apa namanya, asesor gitu ya Bu ya. Nah mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman, bahkan mungkin juga dengan, kepala sekolah ataupun teman-teman yang lainnya ya Bu, karena banyak juga sih Bu, teman-teman saya mungkin yang lebih dari saya. Nah itu saya, ingin menimba ilmu dari teman-teman itu, mungkin gitu Ibu. oh, alhamdulillah. Baik Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri. Bu Sri sudah memiliki sebuah rencana untuk meningkatkan kompetensinya dan sudah ada seseorang yang, bisa mendampingi Bu Sri nanti ya untuk melaksanakan komitmen ini. Saya rasa cukup sekian percakapan kita Bu Sri. Baik Eee Ibu. Saran saya Bu Sri, tetaplah berlatih walaupun kita hari ini sudah berhasil, namun jika tidak diulang-ulang lagi takutnya nanti ada yang terlupa dan jika, kita terus berlatih maka akan lebih terbiasa dan lebih lancar lagi. Semoga Bu Sri bisa menguasai semua kompetensi coaching ini dan bisa berbagi dengan teman sejawatnya. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu ya dan, sumbang asih dari Ibu ya, pemikiran yang luar biasa yang nantinya bisa membantu saya dalam mengembangkan kompetensi. Terus sekali lagi terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bu Sri, sampai berjumpa lagi pada pertemuan Iya. berikutnya Bu Sri. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.